اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أنشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، آمين. سل الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai, kita ta'azimi, ma'asyiral habaib wasyara'ib, dzurriyyat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus tamu kita yang datang dari jauh, Al-Alimul Allamah, Sahibul Fadilah, Sahibul Maulid, Ad-Doktor Al-Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga Allah berkahi kita dengan kehadiran beliau. Yang kita hormati, kita muliakan pula guru kita Al-Habib Hasanul Abidin
bin Muhammad Al-Muhdar. Moga beliau panjang umur, sehat walafiat. Kita hormati, kita cintai, kita muliakan guru kita Al-Habib Hashim bin Abdullah bin Syekh Bakar bin Salim, mata'ana Allah fi tuli hayatih. Kita hormati, kita muliakan tamu kita yang juga jauh dari Jakarta, guru kita Al-Habib Yusuf Al-Mutahhar. Semoga Allah lancarkan dakwah beliau, Allah kabulkan segala hajat beliau. Kita hormati, kita muliakan, kita cintai pula Al-Habib Ahmad Fuad bin Anis Asyatiri. Semoga beliau sehat panjang umur. Al-Habib Husni Mubarak bin Yahya, Al-Habib Rafiq Barakubah, Al-Habib Yahya Bahzin, Al-Habib Ali bin Syihab, dan habaib yang lainnya yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat dan takzim serta cinta kita kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran beliau dan kebersamaan kita dengan mereka, Allah tetapkan di dalam hati kita kecintaan kepada mereka sampai kita jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami hormati, kami muliakan pula Bapak Kepala Desa Sebulu Ulu, Bapak Kepala Desa Sebulu Ilir, Bapak Kepala Desa Sebulu Modern, Bapak Kepala Desa Bunga Jadi SP5, Bapak Kepala Desa yang lainnya. Semoga semuanya dikumpulkan di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami hormati, kami muliakan pula para guru-guru agama, hadirin wal hadirat, kaum muslimin rahimakumullah. Malam ini alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang mulia, dengan orang-orang alim, dengan orang-orang saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, min sa'adatil mar'i arba'. 4 macam merupakan kebahagiaan seseorang. Di antaranya khulata'uh salihin, orang-orang yang selalu berkumpul berkawan dengan orang-orang saleh. Malam ini kita tidak saleh, apalagi saya tidak soleh. Alhamdulillah kita ngumpul dengan orang-orang soleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazara ila wajhil alim nazratan fariha biha, khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Siapa memandang wajah orang alim, beliau orang-orang alim, nazaratan, satu pandangan saja, dan kita gembira dengan pandangan itu, Allah jadikan satu pandangan itu malaikat yang memintakan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, dan datangnya kita ke sini untuk menuntut ilmu, li talibil ilmi. Innal malaikata la tadawajnihatiha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Orang yang niatnya menuntut ilmu, mereka bukan jalan di atas ambal, mereka jalan kemari bukan di atas permadani, tetapi mereka berjalan di atas sayapnya para malaikat karena senangnya dengan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, ghanimatu majalisil ilmi al-jannah, majalisuz zikri al-jannah. Ghanimah, hasil besar yang bisa kita dapatkan di dalam majelis zikir, majelis ilmu, majelis selawat seperti ini adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada apa-apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyingkat waktu, saya tidak ceramah, sekedar membuka saja karena tamu kita banyak pada malam hari ini. Bukalah hati kita, dengarkan dengan jiwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki segala hal ihwal kita dengan apa yang mereka sampaikan nantinya. Maka untuk menyingkat waktu, yang pertama dengan segala hormat kita mintakan kepada guru kita untuk menyampaikan mau'izatul hasanah. Pertama kepada Al-Habib Yusuf Al-Mutahhar, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Falyatafaddal alaihi mashkura mahzura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya hormati, yang saya cintai, kakak kelas saya Al-Habib Hasan Al-Muhdar dan Al-Habib Hasim bin Abdullah bin Syah Abu Bakar, dan tamu kita yang dari jauh dari Beirut, Al-Habib Hasan Dr. Muhammad bin Husin bin Syah Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan Allah akan panjang umur mereka semua, sehat walafiat, dan para habaib yang saya tidak sebut satu persatu namanya, tidak lebih dan tidak kurang saya rasa cinta saya, rasa takdim saya pada mereka semua, dan guru dan para asatid dan para perangkat-perangkat pemerintah yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehat walafiat, dan hadirin hadirat Allah kabulkan hajat kalian semuanya yang hadir di sini. Mudah-mudahan menjadi orang yang lebih baik dari yang kemarin-kemarinnya. Amin ya rabbal alamin. Hamdan li rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulumati jahli wa dalaliri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi hadzal majalis wa fi hadzal istima'. Ja'alallahu min ahlil mahabbah fillah wa mahabbah bir Rasulillah. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang penuh mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita disebut sebagai orang yang mencintai Allah, yang selalu sayang kepada Allah, yang selalu cinta kepada Rasulullah, untuk mengikuti syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini tidak lain tidak bukan hanya satu, untuk tagarub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati kita untuk dekat kepada Allah apabila kita jauh kepada Allah dengan banyak penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita, dari dengki, hasud, riya dan lain sebagainya. Sesungguhnya itu adalah penyakit yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha ma yanzuru ila suwarikum wala ajsarikum. Allah tidak memandang dari kalian bentuk kalian, tapi Allah memandang dari hati dan niat kalian. Hadirnya kalian di tempat ini tidak lain tidak bukan hanya satu, untuk cinta kepada Rasulullah, untuk butuh sahabat Rasulullah, untuk pengen ketemu Rasulullah yaumil qiyamah. Ada sebagian mengatakan, seorang ulama mengatakan, ada sebagian umat Nabi Muhammad yang tidak bisa memandang muka Nabi Muhammad. Auzubillah min zalik, yaitu umat yang selalu jauh kepada Allah, umat yang hatinya kotor kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu iri, dengki, hasud dan lain sebagainya. Apalagi di hari ini, di hari yang sangat fitnah, dunia fitnah sekarang. Terjadi Covid, terjadi macam-macam hal yang sakit, dibilang Covid dan lain sebagainya. Itu karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebagai manusia untuk dekat kepada Allah, kita munajah kepada Allah, kita minta kepada Allah, kita mohon kepada Allah supaya bala ini, musibah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada di negeri kita, khususnya Samarinda dan Sembulu ini, insya Allah Allah angkat sebab kita baca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya harap para pemerintah yang ada di sini, janganlah kalian takut. Jangan kalian takut dengan Covid. Tidak ada itu Covid kecuali Allah yang memberinya. Tidak ada itu Covid kecuali Allah yang memberinya. Allah yang memberi dan Allah yang menyambutnya. Apabila ada pemerintah yang takut dengan Covid, berarti dia enggak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia enggak yakin. Sesungguhnya inna ajal la yastakhiru sa'a wa la yastaqdimun. Mati itu enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Tidak ada Covid pasti meninggal. Ada Covid pasti meninggal. Tapi mintalah kepada Allah. Munajalah kepada Allah. Kalian ini ciptaan Allah. Kalian akan pulang kepada Allah. Akan ketemu kepada malaikat di kuburan. Man rabbuka, man kitabuka. Apa persiapan kalian untuk menghadap Allah? Apa persiapan kalian, bekal kalian untuk menghadap Sang Ilahi Allah Subhanahu wa taala? Dia yang memberi, dia yang mencabut, dia yang menciptakan bumi dan langit, maupun baratan maupun lautan. Allah semua yang menciptakannya. Maka pulanglah kepada Allah, munajalah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada manusia. Manusia tidak ada apa-apanya, itu hanya wasilah. Tapi Allah, dia yang menciptakan khalaqas samawati wal ardh. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Maka untuk itu, bagaimana kita dekat kepada Allah? Bersihkan hati kita.
Dengan cara apa? Berzikir, membaca Al-Quran, qiyamul lail. Harus anak majlis. Kalau nggak qiyamul lail, nggak baca Quran, nggak memunajat, nggak apa, ngumpul-ngumpul di mana? Bukan anak majlis namanya. Zahirnya majlis, dalamnya bukan majlis. Anak majlis, bagaimana dia menghidupkan masjid? Daripada dia ngumpul-ngumpul di luar, dia ngumpul di sini baca Quran bareng-bareng. Itu mana majlis? Bukan dengan di luar masjid kosong. Anak majlis itu yang seharusnya dia menyontohkan kepada orang-orang yang sekitar sini dengan akhlaknya, etikanya, cara bicaranya, uslubnya. Itu pun namanya anaknya majlis. Allah nggak lihat jumlah, Allah nggak memandang jumlah, tapi Allah memandang apa? Hasil. Orang petani itu memandang jumlah, berapa tanaman, tapi yang diinginkan apa? Hasil panennya. Hadir samar, hasil dari majlis ini apa? Ente dulu di majlis ini apa yang didapat? Apa yang didapat apa? Tambah dekat sama Allah atau biasa-biasa saja atau makin jauh kepada Allah? Alhamdulillah menzalik. Benarkan niat, wa aslihin niat, benarkan niat. Jangan ada merasa dirinya, oh gue ini pakai ini gue bangga. Jangan. Salah. Kita tawadhu. Kayak apa? Kayak padi. Nunduk. Jangan selalu iri, dengki, hasud dan sebagainya. Jangan, enggak ada. Kita saling gotong royong. Al-Islam tabaat ribaat. Satu sama lain saling memegang. Jangan ada perpisahan, jangan ada perpecahan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Buat baik dengan Allah dan manusia. Begitu. Itu bukan namanya anak majlis. Jangan di majlis dengarkan Habib Basim bicara, orang ramai-ramai, tapi setelah itu tidak ada bapaknya. Tidak ada bekasnya. Contohnya nggak ada. Hasilnya itu mana? Hidupin masjid ini, hidupin musola ini. Itu bukan namanya majlis. Itu namanya akhlaknya Rasulullah. Itu majlis Rasulullah. Rasulullah menginginkan majlis itu apa? Orang tambah dekat kepada Allah. Begitu. Orang tambah dekat kepada Allah. Akhlak yang baik. Terutama kepada orang tua. Orang tua kita itu ada segala-galanya bagi saya. Kalau nggak ada orang tua, kita nggak hidup dunia ini. Kalau nggak ada orang tua, kita nggak akan kenal dunia dan akhirat. Kita nggak akan kenal siapa itu guru, siapa itu ustadz, siapa itu Allah, siapa itu Nabi Muhammad, kalau bukan karena orang tua kita yang melahirkan kita. Khususnya orang tua perempuan. Jangan sakiti kata-katanya. Turuti apa yang dia mau. Man hadam gadam, kata Al-Fakih Muqaddam. Siapa yang membantu akan dibantu. Bantu. Orang tua perempuan, khusus orang tua perempuan. Allah dengan Umi. Surga ente telapak kakinya. Ente majlis tapi ente kurang ajar sama orang tua, ente percuma. Ente majlis tapi ente bentak orang tua ente, suara lebih tinggi pada orang tua ente, percuma. Itu bukan akhlak majlis Rasulullah. Akhlak majlis Rasulullah ta'addaban dengan orang tua, biru walidain. Yang benar. Bawa namanya setiap pagi cium tangan orang tua. Ini kerja, mak pergi mak. Tak kira. Cium tangan orang tua, minta ridhonya. Itu namanya majlis. Orang tua senang, ya Allah. Nggak salah saya masukkan jadi majlis Rasulullah, di ngumpul majlis Rasulullah. Ternyata berhasil. Dari sehari-hari kita ini, kita buktikan bahwa kita adalah majlis. Mau pergi ke masjid, mau pergi ke musola, mau pergi kemana, izin sama orang tua, cium tangan orang tua. Ma, minta ridho ya Maya. Allah, mama surga. Orang tua yang lahir gitu, ya Allah, seneng banget anaknya kayak gini. Dari af'al lu, pekerjaan. Baru akwal, baru berkata. Jangan hadir majlis ramai, Masya Allah. Tapi gak ada asarnya, gak ada bekal, gak ada buahnya, gak ada akhlaknya. Cuma kayak kita nanam padi, tapi padi nggak panen semua, yang panen cuma 5 orang. Buat apa? Bajisnya banyak, yang panen banyak. Oh, senang Rasulullah. Rasulullah itu sampai 3 hari nggak makan. Demi siapa? Umatnya. Meninggal, ada dipanggil Fatimah, ada dipanggil Hasan Husain cucunya, ada dipanggil Ali. Umatnya bagaimana sekarang? Umatnya bagaimana sekarang sama Rasulullah? Bagaimana ente ngadep muka Rasulullah? Bagaimana pertanggungjawaban ente sama Rasulullah?
Belum sama Allah, bawa sama Rasulullah. Tidak ada yang bisa ngasih syafaat kecuali Rasulullah. Tidak ada yang paling beruntung umatnya Rasulullah kita ini. Tapi umat Rasulullah contohkan bahwa dia umat yang lebih bagus dari umat yang lain. Kayak kemarin puasa Asyura, mungkin banyak yang nggak puasa. Alhamdulillah insya Allah puasa semua. Dari hal-hal kecil ini harus puasa sunnah, sholat duha, itu harus kerja gobliyah, ba'diyah, itu harus dilakukan. Itu namanya majlis Rasulullah. Gerak-geriknya etikanya Rasulullah. Rasulullah bengkak kakinya, tetap sholat, tahajud malam, munajah. Pada udah jamin masuk surga, udah pasti masuk surga, udah dijamin sama Allah. Tetap minta nangis sama Allah. Ta'ziman lillah, penghormatan kepada Allah. Begitu. Kalau kita udah nggak dijamin, belagu lagi. Udah nggak dijamin, belagu lagi, sombong sama Allah. Nggak boleh. Assalamualaikum, sus. Wala subhanallah, wala alhamdulillah, wala akbar, wala doa. Nggak mau doa, sombong. Ajib, ajib. Ente ini siapa? Ente Tuhan. Ente nggak ada. Enggak, rezeki. Ente mau cari rezeki gimana tuh? Gak bakal bisa kalau Allah nggak udah tentu sama Allah. Qadar dan qadar. Ente punya rukun iman nggak? Yakin rukun iman nggak? Qadar dan qadar ketentuan Allah. Itu udah. Bagaimana yakin kita ini tambah kuat kepada Allah? Tambah dekat. Imam Ghazali mengatakan manusia ini dibagi menjadi berapa asnaf, golongan. Di antaranya ada 4. Satu, orang yang selalu dekat kepada Allah, dekat sama Allah, tak butuh dunia, yang udah dekat sama Allah. Itu bukan magamnya kita. Seorang ustadz, dia sibuk paginya cari rezeki buat anak istrinya, malam dia ngajar, tapi ikhlas, bukan karena minta digaji. Hati-hati ya, guru jangan mengharap gaji. Percuma ibadah ente, gak ikhlas, gak ridho kepada Allah. Minta ridhonya, ikhlas lillahi ta'ala, itu setan dituang. Satu. Yang kedua, orang di dunia gak senang, di akhirat pun gak senang. Siapa itu? Orang kafir. Di dunia ini gak senang. Apa senangnya dia? Gak senang. Ketakutan uangnya hilang, ini itu. Meninggal neraka masuknya. Yang parah lagi, dunia dan akhirat gak senang juga sampai itu. Orang miskin, udahlah ente gak punya harta, gak punya apa-apa, gak sholat lagi. Allah, bagaimana kayak gini orang kayak gini? Hati-hati. Maka di zaman sekarang ini, kalau keadaan fitnah kayak gini, jangan digempar-gemburkan. Kita redam dengan apa? Baca burda, baca ratib, baca yasin. Maka kita gempurkan dengan asma min asma Allah. Apa kata Abi Umar? Kalian ini kurang yakin sama Allah. Kata Allah, genggamanku, kata Allah bilang. Kenapa kau sibuk? Aku yang memberi, aku yang mencabut. Aku yang memberi, aku yang menyambut. Kenapa takut? Kenapa dia takut? Jangan takut. Terusin, jalan terus. Selama itu nggak membahayakan. Sekarang kan nanya, kalau ada COVID, banyak yang meninggal tengah jalan ini. Ada nggak? Nggak ada. Dibohongin. Dibohongin. Itu dibohongin kita itu. Itu dibohongin, saya yakin. Karena nggak yakin sama Allah. Kau yakin sama Allah? Oh, ini dari Allah. Kita harus lebih dekat lagi sama Allah. Supaya bala ini musibah ini mudah-mudahan kampung ini insya Allah jadi orang yang benar, orang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang baik, dan insya Allah majlis ini makin besar, makin dekat lagi kepada Allah. Saya nggak bisa banyak bicara karena saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Kemudian selanjutnya kita mintakan mau'izatul hasanah kepada guru kita Al-Habib Hasanul Abidin bin Muhammad Al-Muhdar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura mahzura.
اللهم صل على سيدنا محمد. Langsung kita mintakan kepada guru kita Al-Alimul Allamah Sahibul Fadilah wa Sahibul Maulid Ad-Doktor Al-Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, insyaallah akan diterjemahkan oleh Al-Habib Hasanul Abidin bin Muhammad Al-Muhdar. Fa'alaihima falyatafaddal mashkura mahzura. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا وإياكم في هذا المكان وفي هذا الاجتماع المبارك. نسأل سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن يعمنا جميعا بمغفرته ورحمته سبحانه وتعالى. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita semuanya dikumpulkan di tempat yang mulia ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diliputi dengan ampunannya dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. ونسأل سبحانه وتعالى أن يبارك في الحاضرين جميعا، يبارك في القائمين على هذا المجلس المبارك، حجي محي الدين والحبايب، الحبيب هاشم بن الشيخ أبو بكر، حبيبنا حسن المحضار، حبيبنا يونس المطهر، نسأل الله يوسف المطهر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جميع الحبايب من لم نذكر اسمه، جميع المشايخ وجميع الكيايين، ونسأل سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم في هذا المكان يجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keberkahan kepada para guru, para habaib yang ada di sini, dan khususnya Al Ustadz Mahyuddin dan semua orang yang ikut di dalam andil di dalam terwujudnya daripada majelis ini, dan juga para hadirin seluruhnya. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini, kita memohon kepada Allah untuk dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti kelaknya di akhirat. والفقير إلى الله لست علامة وإنما أنا طالب علم أو طويل بعلم، ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى بحسن ظنكم يجعلنا الله سبحانه وتعالى من العلماء، ويجعلنا الله سبحانه وتعالى من الدعاة إليه حقيقة، وأن يثيبنا وإياكم على ذلك. Sebenarnya saya bukanlah allamah, akan tetapi saya seorang penuntut ilmu, cari ilmu, akan tetapi mungkin berkah daripada husnudzon daripada kalian semuanya, mudah-mudahan Allah wujudkan semua keinginan dan cita-cita. ونسأل سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وإياكم الحظ من هذه الليالي المباركة، فنحن في أيام مباركة وفي أشهر مباركة وفي مناسبات مباركة وفي اجتماعات مباركة. نسأل الله أن يوفر لنا ولكم الحظ والنصيب من هذه البركة العظيمة منه سبحانه وتعالى. Sebagaimana kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di dalam acara yang mulia pada malam ini, kita memohon barakah, kita berkumpul di tempat yang barakah, di dalam bulan yang penuh berkah, di hari yang penuh berkah, dan kita memohon kepada Allah untuk memberikan bagian yang terbesar daripada barakah Allah Subhanahu wa taala. فالبركة هي الزيادة من الخير، الزيادة من النور، الزيادة من السر، فنسأل سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم صلاحا وخيرا وسرا ونورا لنا ولأنفسنا ولأرواحنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمن أحبيناه فيه سبحانه وتعالى. Berkah adalah kelebihan tambahan daripada satu anugerah, kelebihan tambahan dalam kebaikan, kelebihan tambahan dalam cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon keberkahan tambahan semua itu bagi diri kita semuanya, bagi keluarga kita, istri-istri kita, saudara-saudara kita, kerabat kita semuanya mendapatkan keberkahan, kelebihan, anugerah, baik cahaya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. هذه الأيام هي من أيام الأشهر الحرم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وميزها سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. Hari-hari ini adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
termasuk bulan yang diagungkan daripada 4 bulan hurum, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. فقال سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ثم ميز سبحانه وتعالى وخصص هذه 12 فقال منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya hitungan bulan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam 1 tahun adalah 12 bulan. Kemudian Allah mengkhususkan, memisahkan, mengistimewakan daripada 12 tersebut ada 4 bulan. Allah mengatakan daripadanya, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Ini bulan adalah salah satu daripada 4 bulan yang haram yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. فالله سبحانه وتعالى لماذا يقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم؟ يقول بعض أهل التفسير أن المقصود أو جل أهل التفسير أن المقصود بلا تظلموا فيهن أنفسكم هي هذه 4 الحرم ليبين لنا سبحانه وتعالى منزلة هذه الأشهر وعظمة هذه الأشهر ورفعة هذه الأشهر. Dalam ayat tersebut Allah mengatakan ketika Allah menciptakan ketetapan 12 bulan, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, 4 bulan diantaranya bulan haram, kemudian Allah mengatakan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mendolimi diri kalian di dalam bulan 4 tersebut. Dan di dalam bulan tersebut Allah melarang kita untuk mendolimi, dan dikhususkan di dalam 4 bulan tersebut. وهنا سبحانه وتعالى يذكر لنا ظلم النفس ولم يذكر ظلم الغير، فقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لم يقل تظلموا غيركم بل أنفسكم. وظلم النفس هو بمعصية الله سبحانه وتعالى، أي لا تعصوني وتتجرأ علي بالمعاصي في هذه الأيام المباركة وفي هذه الأشهر المباركة الذي أضاعف فيها الأجور وأضاعف فيها الأوزار لمن تمادى ولمن ذهب إلى المعصية وإلى الخطيئة. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat tersebut fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan kalian mendolimi diri kalian di dalam bulan tersebut. Allah tidak mengatakan jangan mendolimi orang lain, akan tetapi jangan mendolimi diri kalian sendiri, yaitu dengan melaksanakan perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat maksiat di dalam 4 bulan tersebut, mengkhususkan bagi kita semuanya ya untuk jangan mengerjakan perkara-perkara yang berkenaan dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. وخير ما يشتغل به الإنسان هو صلاح قلبه، فلا يعصي الله سبحانه وتعالى بخاطر، ولا يعصي الله سبحانه وتعالى بحقد ولا بحسد ولا بضغينة ولا بكراهة لمسلم، فإن الله سبحانه وتعالى محل نظره إلى هذه القلوب. Dan yang paling baik bagi seseorang adalah untuk meluruskan, memperbaiki daripada hatinya. Jangan sampai hatinya terlintas di dalam hatinya dengan kemaksiatan, hasud, benci, hikid, membenci kepada seseorang muslim. Karena itu bersihkanlah hati kalian. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk kalian dan kepada gambaran-gambaran kalian, akan tetapi Allah hanya memandang kepada hati kalian. وأفضل ما يتعلق به المرء وأفضل ما يجعله المرء في قلبه هو حب الله سبحانه وتعالى وحب نبينا محمد وحب آل بيته الكرام. Dan sebaik-baiknya bagi seseorang untuk memenuhi hatinya dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذا الشهر المبارك وهذه المناسبات المباركة في هذه الأيام، أيام عاشوراء، تذكرنا بالمحبين الصادقين الذين ثبتوا مع الإمام الحسين، والذين ثبتوا وقت الشدة ووقت الأزمة التي يظهر فيها المحب من المدعي، فثبتوا مع الإمام الحسين وقتلوا معه رضوان الله عليهم لينالوا المراتب العلية عند الله سبحانه وتعالى بحبهم الصادق لآل بيت النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم.
Di hari-hari ini adalah kejadian yang sangat penting, yaitu kejadian bagaimana orang-orang yang mereka begitu mencintai daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ikut mati syahid bersama Imam Hussein, ya, dan mereka menampakkan daripada kecintaan yang benar-benar, sehingga menjadi perbedaan antara orang yang cinta dengan keluarga Nabi dan orang-orang yang hanya mengaku saja. Mereka bergabung membela daripada Al-Imam Hussein sehingga mereka mati syahid untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. لأن محبة حسين ومحبة آل بيت رسول الله حسن وغيرهم من آل بيت هو محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي هي محبة لله سبحانه وتعالى. Karena cinta terhadap Al-Imam Hussein dan kepada saudaranya Al-Hasan adalah kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. وقد قال في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: حب الله لما يغدوكم به من نعمه وحبوني لحب الله وحب آل بيتي لحبي. Telah datang dalam riwayat yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, cintailah Allah Subhanahu wa taala karena yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kalian, dan cintailah aku karena kecintaan kalian kepada Allah, dan cintailah keluargaku karena kecintaan kalian kepada aku. فمن يحب حسين نال السعادة ونال الفوز في الدنيا وفي الآخرة، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في بعض الأخبار: أهل بيتي كسفينة نوح، من دخل معهم نجا ومن تخلف عنهم غرق في ملذات الدنيا وفي حطامها ولا يستفيد منها شيء، وغرق يوم القيامة بالهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. Orang-orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Rasulullah SAW beliau bersabda di dalam hadisnya bahwasanya keluargaku bagaikan perahu Nabi Nuh, barang siapa masuk ke dalamnya maka akan selamat, dan barang siapa tertinggal daripada perahu tersebut maka mereka akan tenggelam dalam duniawi, dalam kelezatan dunia. فمحبة آل البيت هي من أعظم ما يقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس على حساب سب الصحابة أو بغض الصحابة أو أننا نتكلم في جانب أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. Kecintaan terhadap Ahlul Bait, terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW adalah satu perkara yang paling besar, yang paling agung, akan tetapi tanpa mencela, mencaci maki daripada sahabat atau salah seorang daripada orang-orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna fi zaman ubtulina fihi min al-janibain, janibun mufarrid wa janibun fihi at-tafriط. فالمفرط لم يعطي آل البيت حقهم ولا يحب تعظيمهم ولا يحب أن يسمع ذكرهم ولا أن يسمع شمائلهم، وقد ينكر بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في البخاري ومسلم التي أتت في فضائل آل البيت. Kita hidup di zaman yang banyak orang diantaranya antara mereka terlalu berlebihan dan juga mereka yang terlalu kekurangan. Yang terlalu berlebihan, mereka sangat membenci daripada keluarga Nabi, sehingga mereka tidak mau sama sekali mendengarkan daripada hadis-hadis yang diriwayatkan dengan sahih tentang kemuliaan, keutamaan daripada Ahlul Bait, dan mereka membenci itu semuanya. وفي جانب التفريط كذلك زاغ وزل كثير، وهو أن على حساب مغالاة في آل البيت أنهم معصومون، وأن في من الصحابة من عاداهم ويكفرون زوجة النبي ويكفرون بعض الصحابة الكرام كأبي بكر وعمر، وهذا كذلك جانب فيه تفريط ومغالاة في غير محلها، نسأل الله أن يسلمنا من ذلك. Dan di sisi yang lain, kelompok yang mereka terlalu berlebihan juga di dalam kecintaan mereka kepada keluarga Nabi Ahlul Bait, sehingga mereka mencaci, mencela daripada orang-orang
yang orang-orang sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghina daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Aisyah, kemudian mengkafirkan sebagian sahabat yang lainnya, dan mereka terlalu berlebihan di dalam perkara tersebut. فالحل والصواب هو أن نكون بين الإفراط والتفريط، أن نحبهم محبة صادقة لله سبحانه وتعالى، وأن نعظمهم كما أمرنا الله وكما أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من غير مغالاة ومن غير تنقيص لقدرهم رضوان الله عليهم. Dan yang paling benar adalah yang tengah-tengah, yang tidak terlalu berlebihan di dalam membenci keluarga Nabi dan tidak juga berlebihan di dalam mencintai keluarga Nabi SAW. Maka kita mencintai mereka sebagaimana Allah perintahkan dan Rasulullah SAW juga perintahkan. Kita mencintai mereka dengan sepenuh hati tanpa mencela, mengurangi daripada derajat mereka yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. فلا نميل إلى النصب الوهابي ولا إلى التفريط الشيعي، بل نكون على منهج سادتنا وعلى منهج أئمتنا أهل البيت النبوي الذين نشروا الخير ونشروا النور ونشروا العلم ونشروا الدعوة إلى الله في هذه البلاد وفي غيرها من بلدان المسلمين. Maka kita tidak menjadi golongan yang terlalu membenci Ahlul Bait seperti kaum Wahabi, atau orang yang terlalu mencintai Ahlul Bait seperti orang-orang Syiah. Maka kita berpegangan teguh kepada ajaran yang disampaikan oleh para pendahulu kita, para habaib kita, ya, dalam yang mana mereka telah menyebarkan kebaikan dakwah ini. والثابت على هذا المنهج وعلى هذا المنوال هو مبتلى، وقد ابتلي الإمام الشافعي فقد كان على هذا المنهج لا إفراط ولا تفريط، ومع هذا تكلم عليه فهذا يتكلم عليه ويرمونه بأنه ناصبي، وذاك الجانب الآخر يرمونه ويسمونه بأنه رافضي. Maka orang-orang yang berpegangan teguh di dalam jalan ini, mereka akan mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah. Di antaranya adalah seperti Al-Imam Syafi'i, ketika berpegangan teguh dengan jalan ini, atas dasar titian ini, maka dia mendapatkan cemooh, mendapatkan gunjingan daripada orang-orang yang berlebihan akan mengatakan bahwasanya dia adalah nasibi. Nasibi adalah pembenci Ahlul Bait. Kemudian orang yang sisi lain akan mengatakan bahwasanya dia adalah Rafidi atau orang-orang Syiah. فالذين يرمونه بأنه ناصبي لأنه يؤمن بمراجع أهل السنة والجماعة من بخاري ومن مسلم ومن غيرها مما لا يعتقده الشيعة، فرمونه أنه يميل إلى أهل السنة وأنه ناصبي. Dan orang-orang yang mencela Imam Syafi'i menuduh bahwasanya dia adalah seorang nasibi karena Al-Imam Syafi'i menerima daripada riwayat-riwayat yang dibawa oleh ahli sunnah dan menerima daripada riwayat-riwayat sahabat semuanya, sehingga beliau dikatakan oleh kelompok lain, dikatakan beliau adalah seorang nasibi yang tidak mencintai daripada Ahlul Bait. وكذلك لما رأونه يعظم الصحابة أبا بكر وعمر وغيرهم من الصحابة، كذلك رأون أنه ناصبي وأنه يميل إلى مبدأ ومنهج أهل السنة والجماعة. Dan ketika mereka melihat bahwasanya Imam Syafi'i beliau mengagungkan, menghormati daripada sahabat Rasulullah SAW seperti Abu Bakar, Umar, maka orang-orang di satu sisi dia mengagungkan para sahabat, dan di satu sisi juga dia menerima riwayat-riwayat daripada sahabat Rasulullah SAW, maka dikatakan bahwasanya beliau condong kepada ahli sunnah wal jamaah. وكذلك من رمونه ولقبوه بأنه رافضي لأنه كان شديد المحبة لآل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يذكرهم في أشعاره وفي أبياته، فكما قال رضوان الله عليه: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. Dan sisi lain yang menuduh dia sebagai seorang Rafidi karena kecintaan yang begitu dahsyat, begitu besar kepada keluarga Nabi Muhammad SAW.
dan sehingga dia dikatakan sebagai orang Rafidhi, orang yang terlalu berlebihan mencintai keluarga Nabi. Karena itu muncul di dalam syair beliau mengibaratkan daripada kecintaan beliau terhadap keluarga Nabi. Beliau mengatakan dalam syair tadi yang artinya kecintaan kepada kalian wahlu ahlil bait adalah satu kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup sebagai bukti cinta kepada kalian bahwasanya orang yang tidak bersalawat kepada kalian maka tidak sah salatnya. وقد قال كذلك قال إن كان رفضا حب آل بيت محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. إذا كان تسمونني وتلقبونني وترموني أني رافضي من شأن حب آل البيت فليشهد الثقلان أني رافضي. Dan beliau juga mengatakan di dalam syairnya bahwasanya jika mencintai keluarga Nabi itu dikatakan sebagai seorang Rafidhi, maka saksikanlah seluruh alam semesta bahwasanya aku adalah seorang Rafidhi. ولقد بين التوازن الذي كان عليه فقال عن نفسه فما زلت ذا نصب ورفض، يعني على ادعائكم وعلى قولتكم أنني ناصبي وأنني رافض، فما زلت ذا نصب ورفض كليهما بحبيهما حتى أوسد في الترب. سأظل على هذا المنهج بحبي لآل البيت وبحبي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أموت وأوسد في التراب. Dan beliau menampakkan daripada jalan beliau yang tengah-tengah, yaitu di dalam salah satu syairnya beliau mengatakan sesungguhnya aku antara nasibi dan Rafidhi menurut kalian yang kalian tuduhkan kepada aku bahwasanya aku nasibi atau bahwasanya aku Rafidhi, itu aku akan tetap berpegang teguh dengan jalan ini, yaitu tetap untuk mencintai keluarga Nabi Ahlul Bait dan juga tetap untuk mencintai daripada sahabat Nabi SAW. Sehingga beliau mengatakan aku akan berpegang teguh dengan jalan seperti ini sampai aku dibaringkan di atas kuburku. والشاهد من هذا الكلام كله أن المحبة والتعلق برسول الله بآل بيت رسول الله هو أفضل ما يجعل الإنسان قريب من ربه، وأفضل ما يجعل الإنسان عظيم يوم القيامة، يأتي بالأعمال القليلة فيأتي يوم القيامة وهي عظيمة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، لأن قلبه امتلأ بمحبة النبي ومحبة آل بيته رضوان الله عليهم. Dan ringkasan daripada semua ini bahwasanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu perkara yang bisa mendekatkan seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi satu perkara yang sangat agung, yang sangat besar. Seandainya seseorang nantinya setelah dia di hari kiamat dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan ibadah yang sedikit, akan tetapi dia memiliki hati yang dipenuhi dengan kecintaan kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan bisa menyelamatkan dia. ولذا لو تفكرنا في حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم مخبرا لنا معشر من أتينا بعد الصحابة رضي الله عنهم، يقول لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. لماذا؟ يعني لو أنفق أحد مثل جبل أحد لم يساوي مد أحد من الصحابة. لماذا؟ لأنهم كانوا مع الحبيب وعشقوا الحبيب وأحبوا الحبيب وضحوا بأنفسهم أمام هذا الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Seandainya kita mau berfikir tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang beliau mengatakan, sesungguhnya seandainya kalian menginfakkan, bersedekah seperti gunung Uhud emas, maka tidak akan sama, tidak sebanding dengan yang dikeluarkan, disedekahkan oleh para sahabat, walaupun hanya satu mud atau setengah genggam daripada gandum yang mereka sedekahkan. Kenapa? Karena para sahabat Rasulullah SAW mereka orang yang bersama Nabi, cinta kepada Nabi, mengorbankan dirinya di hadapan Nabi Muhammad SAW. لو أردنا أن نطيل في هذا الكلام لما وسعنا في هذا الوقت، وخاصة أن الحبيب يونس كذلك كل ساعة يعطينا إشارة أن يكفي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا وقلوبكم من محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين، وأن يجعلنا معهم يوم القيامة إن شاء الله سبحانه وتعالى، يجعلنا وإياكم ويحشرنا معهم، فمن أحب قوم حشر معهم يوم القيامة.
dan kita tidak memperpanjang omongan karena mungkin kalau kita perpanjang maka tidak akan ada selesainya, dan khususnya Habib Yunus sudah kasih isyarat jangan terlalu panjang untuk berbicara. Maka kita memohon kepada Allah untuk memenuhi hati kita semuanya dengan kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulullah dan kepada ahlul baitnya, karena orang yang cinta dengan seseorang pasti akan dikumpulkan bersama dia nantinya di hari kiamat. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الضعفاء والمساكين يا رب العالمين، اللهم انظر إلينا والحاضرين يا رب العالمين، اللهم تب علينا وعلى الحاضرين يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا وقلوبهم من محبتك ومحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين يا رب العالمين، اللهم احشرنا مع نبينا محمد يوم القيامة ومع آل بيته الأطهار، واسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين، اللهم لا تعاملنا بذنوبنا ولا بسيئاتنا، فقد اجترحنا الذنوب واجترحنا السيئات وعملنا الخطيئات، وها نحن معترفون بذنوبنا يا الله، فاغفر لنا يا الله وتب علينا يا الله، سامحنا يا الله. اللهم ما حل ببلاد الإسلام والمسلمين من الأذى والوباء وانتشار الأمراض وانتشار الأوبئة وانتشار الفتن والمحن والزلازل، ما ذلك إلا بسبب ذنوبنا، بسبب تقصيرنا، بسبب زلاتنا، وما لنا إلا رحمتك يا الله، ما لنا إلا عفوك يا الله، ما لنا إلا كرمك يا الله، ما لنا إلا لطفك يا الله. الطب بنا يا لطيف، الطب بنا يا لطيف، يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا رب العالمين، فرج على المسلمين يا رب العالمين، فرج على إخواننا في فلسطين، فرج على إخواننا في اليمن، أدم اللهم الأمن والأمان في اندونيسيا يا رب العالمين، انشر فيها الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، واجعلهم على هدي النبي الأمين، وابعد عنهم الزلازل والفتن والحروب والأمراض يا رب العالمين، واجعلنا يا رب في طاعتك حتى نلقاك يا رب العالمين. أطل أعمارنا في طاعتك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، متحققين بها ظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Tadi saya suruh jangan panjang-panjang, kenapa? Nanti kok banyak bingung, nggak nyangkut di otak. Jadi karena gelas ini kan ada takarannya. Kau makin main penuh melihat nanti luber. Nah, luber kebingungan, satu pun nggak dinyantul. Nah, jadi sedikit tapi bermanfaat. Nah, pulang ke rumah berfaedah, ada buahnya ya. Air ada air sakti ada. Kita mintakan untuk mendoakan air bersama-sama kita dengan guru kita Al-Habib Hashim bin Abdullah Syekh Abu Bakar. Dan beliau akan persilakan. Sebelum saya bacakan air biar jadi sakti, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir malam hari ini, malam sebelumnya, dan malam-malam yang akan datang insyaallah. Insyaallah saya berharap insyaallah kumpulnya sama-sama antara lapisan masyarakat sampai pemerintah daerah, kades kita, kades Sebulu Unu yang tadi disebut banyak, wallahu alam. Kalau hadir semua alhamdulillah. Saya juga berharap untuk ya TNI Polri-nya juga ke depan ikut hadir sama-sama biar jadi orang baik.
Kalau orang hadir majelis pasti ingin ada niat baik, jadi orang baik, karena tidak mungkin Allah kumpulkan di tempat baik kecuali Allah inginkan dia untuk menjadi hamba yang baik. Insya Allah kalau baik, insya Allah jangankan virus corona, yang jauh lebih dari corona insya Allah akan minggat, insya Allah. Kenapa? Karena orangnya karena Allah tidak mungkin turunkan bala musibah di tempat atau di tengah-tengah orang baik. Pasti musibah itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Tadi Habib sudah cerita, maksiat zalim kita terhadap diri kita dengan berbuat dosa, iri, dengki dan lain sebagainya. Kalau ada itu turun bala. Kalau tidak ada, insya Allah akan dengan sendirinya jauh. Ya. Saya ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih. Saya ikut senang kepada yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, yang anak-anak. Masya Allah ini merupakan suatu hal yang amat sangat menggembirakan. Insya Allah kedepannya kita jauh lebih semangat, jauh lebih ramai, dan insya Allah masyarakat semuanya bisa ikut bersama-sama kumpul semuanya. Mudah-mudahan berkat Nabi besar Muhammad, para nabi, para rasul, para awliya, syuhada, wasallim, malaikatillahil muqarrabin ajma'in, barillahi salihin. Mudah Allah Subhanahu wa taala berikan berkat buat air yang akan dibagikan, yang semua 100% hasilnya untuk majelis. Semua penyakitnya, corona, kanker, apapun kankernya, baik kanker kantongnya juga, semuanya pokoknya masalah rumah tangganya Allah mudahkan, selesaikan. Allah sehatkan, afiatkan jasmani rohaninya. Kalau dia minum hajat apapun yang ia inginkan, insyaallah berkat Nabi dan semua itu Allah Subhanahu wa taala kabulkan, sampaikan bihim wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kabul insyaallah. Kemudian kami informasikan pula di luar sana ada kalender dari pesantren. Itu kita membelinya manfaat. Sana ada kalam-kalam ulama dan hasilnya untuk pesantren. Di luar situ. Kalau bisa jangan tersisa, habisi itu. Cuma pertama air dulu kita habisi sini. Habis itu baru kalender di luar sana. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berakhirlah semua rangkaian acara. Undangan dari Habib Husni Mubarak. Malam Sabtu akan datang majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat beliau di Tenggarong di Jalan Mangkuraja 5. Malam Sabtu, Jumat malam Sabtu. Tempat Habib Husni Mubarak bin Yahya. Sekian demikianlah semua. Yang misi ceramahnya insyaallah beliau yang ceramah pada malam hari ini. Nah, kalau saya nyebut lagi al-alamah lagi nanti. Allah ya. Insyaallah beliau yang ceramahnya, dan yang hadir di sini pun insyaallah akan hadir pula di sana. Jumat malam Sabtu. Sekian demikian semua rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan ribuan terima kasih atas segala bantuan, partisipasi, pertolongan dari segala pihak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan sebaik-baik balasan dunia dan akhirat. Kami mohon ampun maaf atas salah kurang dan kekhilafannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengumpulkan kita di dalam keredaannya, di dalam surganya bersama kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ini saja apa yang dapat kami sampaikan. Hadza minna wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarafna